salam sehat kawan Diska. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Yang pasti pada saat ini kita lagi menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita yang sudah hari yang kedua ini senantiasa nanti selalu diberi kemudahan, kelancaran, dan kita bisa menyelesaikan ibadah Ramadan sampai 1 bulan penuh. Nah, kawan, kembali pada info sehat di kawan Diska kali ini. Pada kesempatan ini kita akan sampaikan nanti terkait dengan hipertensi ya, bahwa perlu diketahui semuanya hipertensi masih menjadi masalah kesehatan yang utama. Dan yang tidak kalah pentingnya bahwa hipertensi ini pada ibu hamil ini juga masih menjadi permasalahan juga karena dapat menjadi penyebab utama kematian pada ibu melahirkan. Nah, kawan, hadir di studio kawan Diska yang akan kita ajak ngobrol terkait kewaspadaan hipertensi pada ibu hamil. Beliau adalah Dr. Putri Ramasari. Selamat datang, dokter. Terima kasih. Oke, sehat ya, Dok? Alhamdulillah. Oke. Dok, kesempatan kali ini kita kan ingin tahu terkait dengan hipertensi dalam kehamilan. Ya, nah, kalau boleh tahu terkait dengan hipertensi sendiri nih, Dok, seperti apa sih sebenarnya? Iya, jadi untuk hipertensi itu sendiri kan seperti yang orang-orang awam tahu, untuk hipertensi itu kan merupakan peningkatan tekanan darah. Nah, pada kehamilan itu juga bisa terjadi hipertensi pada ibu hamil. Nah, hipertensi dalam kehamilan itu merupakan peningkatan tekanan darah yang dialami ibu hamil dengan untuk sistolnya lebih dari 140, lalu untuk diastolnya lebih dari 90. Nah, itu baik sistol ataupun diastol atau salah satunya saja lebih dari 140 atau lebih dari 90 itu sudah dikatakan hipertensi, Bu. Oh gitu. Oke. Jadi pada ibu hamil ini tidak dari judul nih, Dok, harus waspada nih ya. Iya, betul. Karena ternyata berpengaruh nih, Dok. Iya, berpengaruh pada kondisi ibu hamil itu sendiri dan berpengaruh pada janin yang di dalam kandungannya itu. Oh gitu. Nah, kalau boleh diceritakan nih, Dok, terkait dengan hipertensi pada ibu hamil ya. Ini sebenarnya untuk bisa mengetahui sedini mungkin agar ibu hamil itu tidak hipertensi kah atau tidak, seperti apa nih, Dok, caranya? Iya. Apa yang harus dilakukan nih prinsipnya? Iya, baik. Jadi untuk ibu hamil itu sendiri memang harus aware nih ya pada penyakit-penyakit tertentu, apalagi hipertensi. Nah, pada ibu hamil kan juga kita kan ada program ANC ya, atau antenatal care, yang mana itu dilakukan pada kurun waktu tertentu. Nah, untuk dari hipertensi ini sendiri itu bisa dilakukan screening. Ada yang namanya screening, yaitu screening preeklamsi. Nah, itu dilakukan ketika usia kehamilan kurang dari 20 minggu. Gitu. Gitu. Jadi sebelum 20 minggu sudah mulai bisa dilakukan ya, iya, Dok, ya? Betul. Apalagi untuk ibu hamil yang memang sebelumnya itu sudah ada riwayat hipertensi. Jadi misal sebelumnya tensinya selalu tinggi, misal selalu 140, 150. Nah, itu memang harus waspada ketika kehamilan. Nah, kemudian apakah setiap kalau tadi ada ANC terpadu ya, Dok, ya? Iya, kemudian untuk pemeriksaan sendiri sekarang sudah bergeser dari yang kemarin 4 kali, sekarang sudah harus 6 kali ya, Dok, ya? Iya, plus betul. untuk dengan dokter spesialis. Nah, terkait dengan pemeriksaan ini, apakah selama 6 kali itu harus kontrol terus untuk hipertensinya bagi para ibu penderita hipertensi, ataukah bagaimana nih, Dok? Nah, untuk antenatal care itu sendiri kan pada pemeriksaan awal itu kan biasanya memang dicek untuk tekanan darahnya. Nah, lalu untuk yang screening preeklamsi yang kurang dari usia 20 minggu itu tadi, nah itu lebih spesifik lagi, Bu Retno. Jadi ada pemeriksaan tekanan darah, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan urin lengkap. Jadi urin lengkap itu tujuannya untuk melihat apakah ada protein yang positif pada urin ibu hamil tersebut. Nah, apabila ada
tanda-tanda atau pemeriksaan yang positif mengarah ke preeklamsi, maka akan segera ditindaklanjuti, akan segera ditangani oleh petugas kesehatan seperti itu. Gitu. Nah, untuk ibu hamil sendiri dok ya, kemudian di dalam apabila nih benar-benar sudah hipertensi, dilakukan pemeriksaan sebelum 20 minggu juga ternyata memang dia harus kontrol berkali-kali nih dok. Nah, kembali pada yang dikhawatirkan hipertensi pada kehamilan. Nah, apakah ada pembagian nih ya atau tipe ya untuk hipertensi pada kehamilan seperti ini dok? Ya, jadi pada ibu hamil dengan hipertensi itu terbagi menjadi beberapa klasifikasi. Nah, yang paling umum itu ada 3. Jadi yang pertama adalah hipertensi kronis. Nah, seperti yang kita ketahui, kata-kata kronis itu kan merupakan lama ya artinya. Jadi hipertensinya itu sudah cukup sudah cukup lama. Jadi hipertensinya itu dialami oleh ibu hamil bahkan sebelum dari kehamilan. Jadi sebelum hamil itu dia sudah hipertensi. Iya, sudah punya hipertensi. Nah, yang kedua itu ibu hamil mengalami hipertensi ketika usianya lebih dari 20 minggu, tapi tidak menghilang setelah 3 bulan pasca melahirkan. Jadi hipertensinya munculnya itu pada saat hamil nih ya. Munculnya saat hamil, lalu setelah melahirkan pun hipertensinya masih belum hilang. Itu hipertensi kronis, itu yang pertama. Nah, lalu untuk yang kedua itu adalah hipertensi gestasional atau hipertensi dalam kehamilan itu sendiri, yang mana hipertensinya itu muncul ketika lebih dari usia kehamilan 20 minggu dan setelah 3 bulan pasca melahirkan itu hipertensinya menghilang. Jadi lawan dari kronik tadinya. Betul. Lalu yang ketiga, nah ini namanya preeklamsi. Jadi preeklamsi itu merupakan keadaan hipertensi dalam kehamilan yang tidak terkontrol. Artinya mungkin si ibu sudah tahu kalau beliau itu hipertensi tapi tidak segera berobat, tidak rutin kontrol. Akhirnya tensinya masih terus-menerus tinggi. Nah, itu bisa berakibat menjadi keadaan kondisi preeklamsi, yang mana preeklamsi itu peningkatan tekanan darah lebih dari sama dengan 140/90 dan disertai adanya protein positif pada urinnya gitu. Nah, pada ibu hamil yang mengalami preeklamsi nih dok, apakah ini berbahaya? Kemudian kalau berbahaya nih, apa nih yang menyebabkan apa atau harus bagaimana nih? Iya. Jadi untuk preeklamsi itu sendiri ada 2. Ini saya jelaskan untuk klasifikasinya terlebih dahulu. Jadi preeklamsi itu dulu terbagi menjadi preeklamsi ringan dan preeklamsi berat. Nah, tapi sekarang itu terbaginya menjadi preeklamsi tanpa gejala berat dan disertai gejala berat. Nah, gitu. Untuk yang pertama, preeklamsi tanpa gejala berat, jadi merupakan peningkatan tekanan darah lebih dari sama dengan 140/90 disertai protein urin positif. Positifnya itu lebih dari atau sama dengan 300 mg per 24 jam atau positif 1 pada pemeriksaan urin dipstick. Itu. Nah, atau bisa juga kriteria yang kedua, peningkatan tekanan darah lebih dari 140/90 tapi tidak ada protein urin. Jadi negatif nih ya protein urinnya. Tapi ada gejala-gejala berat, misal seperti gangguan penglihatan, gangguan paru, gangguan fungsi ginjal, gangguan fungsi hati gitu. Jadi untuk preeklamsi tanpa gejala berat ada 2 kriteria itu tadi. Nah, kemudian kembali pada pertanyaan saya tadi dok, untuk yang ibu dengan preeklamsi tadi ya dok ya, ini apa yang harus dilakukan sebagai upaya pencegahan nih? Oh iya, untuk sebagai upaya pencegahan dari preeklamsi itu sendiri, jadi memang kita ibu hamil harus aware dengan keadaannya sendiri, harus tahu tensinya tiap kali kontrol ANC itu berapa, kemudian harus aktif menanyakan tentang screening preeklamsi itu tadi, kemudian harus menjaga pola makan juga, beristirahat seperti itu, dan juga yang terpenting itu juga menjaga kondisi sebelum kehamilan menurut aku.
karena salah satu faktor resiko dari preeklamsi itu adalah obesitas sebelum kehamilan. Oh gitu. Jadi ternyata berurutan nih dok ya. Iya. Menjaga kesehatan sebelum menikah juga diutamakan. Iya. Kemudian setelah menikah, kemudian akan menuju kehamilan, ternyata juga harus dicek juga nih ya kondisi kesehatannya. Oke. Nah, kembali pada faktor risiko tadi nih dok, faktor risiko yang biasanya muncul nih dok ya, pada preeklamsi yang dimana pada ibu hamil nih, biasanya sering muncul apa dok? Ya, jadi untuk faktor resikonya itu ada beberapa sebenarnya. Yang pertama itu adalah usia yang ekstrim. Jadi beberapa penelitian, usia ibu. Iya, usia ibu. Oke. Jadi beberapa penelitian itu mengatakan untuk usia yang ekstrim itu yaitu kurang dari 20 tahun atau ibu-ibu yang masih remaja gitu ya. Ibu tapi masih remaja. Iya. Dan usia lebih dari 35 tahun. Oke. Nah, kenapa dikatakan kurang dari 20 tahun itu usia yang ekstrim? Karena anggapannya organ reproduksi pada usia kurang dari 20 tahun itu masih belum siap gitu. Masih belum siap untuk hamil nih ya, iya, ya organnya. Okay. Nah, lalu untuk yang usia lebih dari 35 tahun itu terkait dengan biasanya usia lebih dari 35 tahun itu sudah mulai muncul penyakit-penyakit, misal seperti adanya diabetes, muncul hipertensi, atau ibunya sudah mulai obesitas gitu. Jadi faktor resikonya sudah mulai banyak. Sudah muncul nih ya, sudah ada. Karena faktor resiko ini sudah bisa dihitung ya dok. Iya, ini yang kenapa dilarang untuk hamil gitu ya dok ya. Nah, yang lainnya dok? Yang lainnya itu obesitas. Ada riwayat dari saudara si ibu yang punya riwayat preeklamsi, misal dari ini juga kayak keturunan ya akhirnya ya. Keturunan. Nah, kembali lagi pada konsep hipertensi. Hipertensi itu kan diwariskan ya menurut saya. Jadi keturunan. Nah, itu juga berlaku pada preeklamsi itu sendiri. Jadi misal ibu hamil yang memang ibunya atau saudara kandung perempuannya itu ada yang mempunyai riwayat hipertensi atau preeklamsi, maka itu juga harus diwaspadai. Jadi harus lebih aware. Keluarga saya ada yang pernah mengalami, berarti saya juga harus waspada gitu. Lalu juga tentu saja ibu yang dulunya punya riwayat hipertensi. Nah, itu otomatis nih dok ya, karena sebelum dia hamil sudah ada riwayat, ini harus lebih care lagi ya. Betul. Jadi anggapannya sebelum hamil aja dia hipertensi dan harus kontrol tiap bulan gitu, karena apalagi ada kehamilan, jadi kontrolnya harus lebih ketat lagi dan harus lebih aware lagi. Gitu. Terkait dengan hipertensi atau preeklamsi pada kehamilan nih ya dok ya, apakah preeklamsi sendiri itu satu-satunya disebabkan hanya dari hipertensi ataukah ada yang lain? Jadi yang menyebabkan ini ibu hamil ini preeklamsi. Oh iya, jadi untuk preeklamsi itu sendiri berawalnya itu memang dari hipertensi dalam kehamilan itu. Jadi masih menjadi faktor utama nih ya. Masih jadi faktor utama karena dari hipertensi itulah menjadi memunculkan gangguan-gangguan pada organ yang lain gitu. Jadi memang karena hipertensi itu kan merupakan suatu gangguan vaskular atau gangguan pada pembuluh darah. Nah, sedangkan pembuluh darah di tubuh manusia itu juga sangat banyak, apalagi di mata, di ginjal itu kan sampai kecil-kecil kan. Nah, itu juga bahkan sebisa itu mengganggu organ-organ kecil itu gitu, hipertensi, sehingga juga bisa menyebabkan preeklamsi itu dan gangguan organ yang lain. Oke, nah pada ibu hamil yang mengalami hipertensi karena ada risiko ya, ada faktor risiko untuk menjadi preeklamsi tadi ya dok. Pada saat dia kehamilannya. Nah, ada beberapa mungkin yang bisa disampaikan pada kawan Diska nih dok, konsekuensi dari ibu nih. Jadi mungkin efek samping ya, atau mungkin gejala yang muncul pada ibu yang mengalami preeklamsi.
Ya, itu apa saja nih? Jadi untuk konsekuensi atau istilahnya komplikasi, komplikasi yang ditimbulkan dari preeklamsi itu ada dua, terbagi menjadi dua. Komplikasi pada ibu dan tentu saja komplikasi pada janin. Karena ada dua nyawa. Ada dua nyawa ya, di betul. dalamnya. Okay, nah, untuk yang komplikasi pada ibu itu sebenarnya ada beberapa, tapi yang pertama itu bisa terjadi eklamsi. Nah, eklamsi itu merupakan kejang. Nah, adanya kejang pada ibu yang menderita preeklamsi. Kenapa bisa terjadi kejang? Karena pada penderita preeklamsi atau ibu hamil dengan preeklamsi itu otak juga mengalami hipoperfusi. Selain itu juga terjadi kelainan asam basa dan kelainan elektrolit, sehingga terjadi ketidakseimbangan elektrolit di dalam tubuh. Makanya bisa sampai kejang begitu. Lalu juga yang kedua itu ada yang namanya itu solusio plasenta. Nah, jadi solusio plasenta itu terjadinya perdarahan pada plasenta di dalam rahim. Selain perdarahan itu nanti plasentanya pelan-pelan tuh akan terlepas dari dinding rahim. Dari dinding rahim. Iya. Sebelum waktunya lahir. Nah, hal itu bisa terjadi karena preeklamsi ini kan pembuluh darahnya itu kan mengalami vasokonstriksi atau mengecil, mengkerut gitu ya. Nah, sehingga menyebabkan pembuluh darah pada rongga uterus atau rongga rahim itu juga menegang. Nah, menegang sehingga terjadi perdarahan pada plasenta itu sendiri, lalu bisa menyebabkan terlepasnya plasenta itu sebelum waktunya dilahirkan gitu. Jadi itu mungkin yang selama ini diketahui masyarakat umum ya dok ya, bahwa pada ibu yang preeklamsi itu kadang-kadang dapat menyebabkan kematian pada bayi. Betul. Seperti itu ya dok ya. Selain itu juga ada gangguan-gangguan lain, misal seperti gangguan fungsi penglihatan. Jadi mungkin pada saat hamil nih. Iya, pada saat hamil. Misal ibu hamil ada yang sedang kontrol, lalu tekanan darahnya tinggi. Lalu mengeluhkan, saya ada gangguan penglihatan nih, agak buram gitu kan. Atau misal ada nyeri ulu hati. Nah, itu juga bisa jadi adanya gangguan fungsi liver atau hati. Kemudian juga mengeluhkan, saya pipisnya ini sedikit-sedikit gitu, misalnya nggak lancar. Nggak lancar. Itu juga bisa jadi kalau misal tensinya tinggi itu komplikasi dari preeklamsi itu sendiri pada ginjal. Jadi banyak dan kompleks sekali untuk permasalahannya. Jadi artinya ini kondisi di mana ibu hamil yang diharapkan bisa melakukan ANC atau memenuhi kriteria ANC 6 kali itu memang wajib nih dok ya. Karena untuk menjaga hal-hal yang tadi sudah disampaikan dokter nih ya dok ya. Kadangkala memang usia kurang dari 20 minggu memang belum muncul nih tekanan darahnya. Tapi kan kita harus tetap kontrol lagi untuk melihat setelah 20 minggu apakah ada kenaikan tekanan darah, apakah ada hasil-hasil yang mencurigakan yang mengarahkan ke preeklamsi. Nah, selain konsekuensi dari ibu juga ada dari janin menurut. Jadi tadi disampaikan kalau terjadi pengerutan pada pembuluh darah, kemudian ada kemungkinan lepas nih ya dok. Nah, kalau yang untuk kalau nggak sampai lepas nih, risiko apa ini? Kalau misalkan selain itu ya berarti ada komplikasi pada janin, yaitu yang pertama itu namanya IUGR atau intrauterine growth retardation atau retardasi pertumbuhan pada janin. Kemudian juga yang kedua ada prematuritas dan yang ketiga ada kematian janin. Nah, tiga hal ini sebenarnya sangat berkaitan. Jadi pada preeklamsi itu sendiri kan terjadi implantasi abnormalitas dari plasenta. Jadi plasentanya aja itu sudah tidak normal, bermasalah. Iya betul. Nah, sehingga dapat menyebabkan menurunnya pasokan nutrisi dan oksigen dari ibu kepada janin gitu. Selain itu juga pada ibu-ibu hamil dengan preeklamsi juga volume plasmanya itu menurun. Jadi memang pasokan nutrisi yang seharusnya cukup untuk janin itu jadinya berkurang. Nah, maka dari itu kenapa pada ibu-ibu preeklamsi seringnya itu untuk taksiran berat badan janinnya itu kurang dari seharusnya sesuai dengan umur kehamilan gitu ya dok ya. Dengan usia kehamilan. Kemudian ketika dilahirkan ternyata bayinya
BBLR atau bayi berat kurang dari 2.500. Itu yang pertama itu, jadi pertumbuhannya itu terhambat karena kurangnya nutrisi dan oksigen dari ibu. Lalu yang kedua itu adalah prematuritas. Nah, kenapa prematuritas ini juga merupakan komplikasi? Karena pada ibu hamil, misal sebelum aterm atau sebelum ibu hamil matang ya istilahnya. Nah, itu misal sudah mengalami preeklamsi, kemudian banyak gangguan-gangguan organ seperti gangguan fungsi ginjal, fungsi hepar dan lain sebagainya. Itu mau nggak mau kita harus melakukan yang namanya terminasi atau melahirkan janin tersebut dalam jadi usia yang dilahirkan dulu gitu ya, Dok ya, karena ada gangguan tadi. Betul, karena kalau tidak dapat membahayakan keduanya, baik ibu maupun janinnya itu tadi maupun bayinya gitu. Jadi kebanyakan memang prematur bayi-bayinya karena yaitu tadi, karena terdesak oleh keadaan ibu yang sudah sangat membahayakan nyawa ibu juga dan membahayakan nyawa janinnya. Sehingga itu seperti yang mungkin sama-sama kita ketahui ya, Kamandiska, ini ya, Dok ya, apa namanya, kadang-kadang dilahirkan belum waktunya. Kemudian karena ada ibu yang kondisinya preeklamsi, sehingga ini harus diambil tindakan seperti itu ya. Betul. Jadi kita harus segera mengambil tindakan untuk menyelamatkan keduanya, istilahnya gitu. Lalu juga yang terakhir itu adalah kematian di dalam rahim ya, bahkan bisa sampai terjadi kematian karena yaitu tadi, karena janin itu kan bergantung pada ibu untuk suplainya nutrisi dan oksigennya. Nah, apabila nutrisi dan oksigennya itu kurang ke janinnya, maka janin di dalam rahim itu bisa mengalami kondisi gawat janin gitu, kondisi gawat janin yang akhirnya memperburuk kondisi janin tersebut dan akhirnya menyebabkan kematian di dalam rahim gitu. Beberapa eklamsi ya, Dok ya, seperti disampaikan tadi ada 3 hal besar yang memang sangat berpengaruh nih bagi kehamilannya, termasuk kondisi bayi yang mungkin nanti lahir dengan BBLR ataupun bayi itu sendiri dilahirkan sebelum waktunya, seperti itu ya, Dok ya. Nah, salah satu upaya nih, Dok, yang bisa disampaikan pada ibu hamil agar yang kita ngambil di posisi ibu hamil sebelumnya dia dalam kondisi sehat nih, dalam kondisi sehat. Nah, untuk hal-hal yang seperti itu, Dok, jadi ibu hamil kondisi sehat, kemudian setelah hamil ternyata ada indikasi yang hipertensi tadi. Nah, apa yang bisa kita sampaikan pada mereka untuk terus menjaga agar tidak sampai terjadi preeklamsi di tengah jalan, seperti itu? Baik, untuk yang ibu hamil itu sendiri, sebelum hamil juga memang harus mempersiapkan diri ya, mempersiapkan kondisi kesehatan, misal obesitas, tidak boleh terlalu obesitas seperti itu. Kemudian nanti setelah menikah dan kemudian hamil itu harus ANC atau kontrol rutin. Jadi kita lakukan pemeriksaan, baik pemeriksaan fisik, misal tekanan darahnya berapa, nadinya berapa, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang. Biasanya memang diminta untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium darah lengkap dan urin lengkap. Nah, itu juga termasuk dalam screening ya, dalam screening preeklamsi yang kurang dari 20 minggu itu tadi. Itu kemudian juga apabila memang didapatkan adanya tekanan darah tapi masih belum protein, tekanan darah tinggi tapi belum protein urin ya. Nah, itu kita juga harus aware. Nah, nanti kita bilang sama petugas kesehatannya, nanti petugas kesehatannya akan memberikan kita anti hipertensi yang memang harus diminum secara rutin. Untuk ibu hamil tadi ya, aman ya, Dok ya? Aman. Karena kadang-kadang kok saya hamil kok dapat obat hipertensi ya. Ada beberapa obat yang memang aman yang dikonsumsi untuk ibu hamil. Nah, itu tujuannya apa? Tujuannya agar tidak menjadi perburukan atau mengarah ke preeklamsi tadi. Muncul protein pada urinnya, protein positif, kemudian ada gangguan-gangguan yang lain gitu. Jadi cukup sampai di situ saja gitu, dengan minum rutin dengan minum obatnya tadi gitu. Kemudian juga
misal ada hal-hal yang mengarah ke preeklamsi, kita juga harus melakukan rutin pemeriksaan USG dengan melihat taksiran berat janinnya itu, Bu Retno. Jadi dilihat apakah berat badannya ini cukup sesuai atau tidak dengan usia kehamilan, karena si ibu punya riwayat preeklamsi atau sedang mengalami preeklamsi gitu, khawatir nanti anaknya masih berat badannya kurang atau rendah ketika dilahirkan gitu. Oke, nah kawan Diska, ternyata pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil itu wajib nih ya, karena ternyata apabila 4 kali ANC yang harus dilalui ini lewat, ada kekhawatiran kalau ternyata di dalamnya tidak sempat screening, ternyata ibu mengalami hipertensi gitu ya dok ya. Nah kembali pada program untuk screening ANC dok, apakah yang dilakukan screening ini setiap ibu hamil yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan ataukah yang ada indikasi saja? Untuk screening yang dilakukan, screening preeklamsi itu dilakukan pada semua ibu hamil. Soalnya kan di buku KIA itu sudah ada. Okay. Jadi ada screening preeklamsi untuk usia kurang dari 20 minggu gitu. Nah itu tentu saja semua ibu hamil harus wajib dilakukan screening preeklamsi itu tadi. Karena kita kan juga nggak tahu, wah ibu ini ada faktor resiko apa ya sebelumnya gitu, apakah di keluarga ada riwayat, apakah jarak kehamilannya sudah terpaut jauh gitu. Jadi kawan Diska, bahwa untuk ibu hamil nih di Kota Madiun nih jangan khawatir, setiap datang ke fasilitas pelayanan kesehatan pasti ya dok ya sudah dilakukan screening itu. Nah sekarang yang menjadi permasalahan adalah ibu hamil wajib nih harus hadir, gitu ya dok ya. Harus hadir. Karena kita jangan sampai nih kita masih menemukan ibu hamil yang memang belum mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan, gitu ya dok ya. Karena juga untuk saat ini kan sangat mudah dijangkau ya. Betul, untuk Kota Madiun di mana saja, kapan saja, di mana-mana banyak pelayanan ya dok ya. Nah dok, yang terakhir apa yang bisa disampaikan kepada kawan Disa, terutama mungkin kawan Diska yang saat ini juga lagi hamil atau mungkin lagi ingin hamil untuk mempersiapkan diri agar mulai kehamilannya sampai nanti melahirkan itu aman. Jadi yang pertama untuk mempersiapkan kehamilan itu yang pertama memang kondisi badan kita tuh juga harus optimal ya, maksudnya harus sehat, karena ibaratnya badan kita ini akan diisi oleh satu nyawa lagi begitu kan. Nah jadi harus sehat, metabolismenya harus dijaga agar terhindar dari penyakit-penyakit. Kemudian juga itu tadi untuk obesitas itu juga penting ya Bu Retno. Jadi untuk obesitas itu kalau bisa untuk indeks massa tubuhnya itu tidak boleh lebih dari 30 gitu. Jadi juga yang harus diperhatikan juga ya dok ya. Jadi harus benar-benar menjaga, soalnya obesitas itu kan kunci atau permulaan dari banyak penyakit. Iya betul. Tidak hanya hipertensi, sebenarnya bisa diabetes, kemudian bisa gangguan penyakit yang lain, misal penyakit jantung dan lain sebagainya, itu yang terpenting. Kemudian mempersiapkan diri untuk selalu aware agar mempersiapkan dan memeriksakan kehamilannya secara rutin gitu. Jadi tidak boleh males, tidak boleh ogah-ogahan gitu ya. Padahal itu sangat karena merasa sehat nih dok, nggak mau hadir ya. Padahal juga butuh dicek secara berkala pada ibu hamil seperti itu. Oke, nah kawan, ternyata untuk mempersiapkan diri agar ibu hamil itu tidak mengalami berbagai persoalan selama kehamilan, termasuk di dalamnya waspada apabila nanti terjadi preeklamsi. Nah, Dokter Putri sudah menyampaikan banyak hal, kiat dan juga apa yang harus dilakukan para wanita muda yang siap untuk menikah, siap untuk hamil, dan mempersiapkan diri kehamilannya sampai nanti melahirkan. Begitu ya dok ya? Oke. Nah dok, terima kasih sudah hadir di Kawan Diska. Kita nanti ngobrol di kesempatan yang lain dengan tema yang lain juga. Makasih sudah hadir di Baik Kawan Diska, demikian tadi info terkait kewaspadaan terhadap hipertensi dan preeklamsi pada ibu hamil. Nah kita ketemu di sesi berikutnya
berikutnya. Tetap stay tune di @promkes Kota Madiun. Dan jangan lupa di subscribe untuk YouTube-nya kawan Diska. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selamat menjalankan ibadah puasa. Bye.